Bahkan Nabi SAW menyuruh kita belajar nasab. Ta'allamu min ansabikum. Belajar kalian nasab kalian. Belajar. Ma tasilu bihi arhamakum. Agar kalian dapat menyambung rahim kalian. Nabi itu perhatian sama nasab. Makanya kalau kasih nama itu nggak usah panjang-panjang. Antum hafal nasabnya berapa? Berapa kakek yang antum hafal? Kita nih kasih nama kadang-kala memang merepotkan. Satu orang namanya Muhammad Nurul Fahmi Idris. Muhammad Nurul Fahmi Idris bin Sulaiman Abdul Qadir Akbar. Nama satu orang 3, ngafalinnya nama bapaknya 3, nama kakeknya 3. Maka tolong nggak usah repot-repot kasih nama. Katanya mau mencontoh Nabi SAW. Loh Ustaz, yang ngasih nama Nabi ini kan kakeknya. Iya. Terus Nabi ngasih nama anaknya SAW. Berapa nama anaknya dikasih? Namanya Fatimah siapa? Fatimah Rashidah Az-Zahra. Bukan. Fatimah doang. Fatimah binti Muhammad. Nabi pernah punya anak laki-laki SAW di Madinah. Kasih nama siapa? Ibrahim. Nabi SAW itu berpesan kepada kita banyak pesan. Di antara yang beliau pesankan, usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wat ta'ah. Dengarkan dan patuh kepada pemimpin kalian. Kemudian beliau menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Dan pesan Nabi SAW adalah berpegang teguh dengan sunnah. Kita melihat betapa banyaknya perselisihan. Solusinya, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah, gigit dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindari, jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian pesan Nabi SAW adalah, inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Dalam riwayat yang disebutkan, lil mutamassiki fihi bidinihi au fihinna bidinihi, buat orang-orang yang berpegang teguh di hari-hari yang penuh kesabaran itu dengan agamanya, dia berpegang teguh, maka dia akan mendapatkan seperti yang mengamalkan 50 dari sahabat Nabi SAW. Jadi pesan Nabi, kita hendaklah tadi bersabar, berpegang teguh dengan sunnahnya, menuntut ilmu, karena ilmu itu bakal diangkat. Sebelum diangkat hendaklah kita menuntut ilmu, dan berdoa terus, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ketabahan dan keteguhan dalam urusan agama ini. Dajjal itu, bayangkan, fitnah Dajjal nih. Sampai sekarang Dajjal belum keluar. Nabi sudah ngajarkan doa itu 1442 tahun yang lalu. Udah diajarin. Di mana seorang muslim benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan dia. Kita nggak tahu. Beliau mengajarkan kepada kita doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Kalau mau dikasihkan ke istri, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kadang-kala kan suami punya gaji, tapi dia juga punya penghasilan lain. Dia gaji itu memang sebagai nafkah buat istri. Dia punya penghasilan lain yang memang itu mungkin di situ dia bisa berbagi sama keluarganya, dia mau ngasih orang tuanya. Karena sebagai seorang suami, tolong nih anak laki-laki sadar, ketika engkau menjadi seorang suami, engkau punya kewajiban banyak. Engkau punya kewajiban sebagai anak berbakti kepada orang tua. Mungkin engkau juga punya kakak beradik yang perlu untuk disantuni. Mungkin engkau juga punya keponakan-keponakan yang sulit hidupnya. Sehingga seorang anak laki-laki ini posisinya dia membawa beban yang banyak sekali. Salah satu bebannya istri dia dan anak-anak dia. Jadi jangan sampai kemudian semua uang dikasihkan istri, kemudian suami kalau mau ngasih orang tua harus minta sama istri. Mau ngasih keponakannya harus minta sama istri. Itu menyebabkan kedudukan dia sebagai pemimpin kurang baik di rumah tangga tersebut. Dan akan menyebabkan masalah sama istri. Kadang-kadang istri akan tahu, oh ngasih ibu lagi, ngasih bapak lagi, oh mau ngasih ini lagi. Ruwet akhirnya rumah tangga. Tapi berikan yang engkau mampu buat istrimu. Makanya engkau punya gaji 10 juta. Dan ini sudah yang engkau miliki. Sudah engkau lihat istri, oke, kasih istri 5 juta umpama. 5 juta engkau pegang untuk berbagi dengan yang lainnya. Dan kadang-kala nggak perlu istri tahu berapa jumlah gaji kita. Nggak perlu. Yang dia perlu adalah engkau kasih dia nafkah sesuai dengan keluasan rezekimu. Yang gajinya semakin besar, ngasih istri jangan tetap. Kadang-kadang ini suami gaji pertama 10 juta anggap dia di satu perusahaan. Dia kasih istri 5 juta. Gaji dia naik 20 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Gaji dia naik 25 juta. Kasih istri tetap 5 juta. Nggak seperti itu. Maka berikan sesuai dengan keluasanmu. Jangan jadi suami yang bakhil. Karena sejatinya yang engkau berikan kepada istri itu bernilai sedekah. Orang yang menunjukkan amal kebajikan itu seperti orang yang melakukannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, lalu diikutin oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengamalkan. Tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita tuh dapat pahala, memang kita ngajarkan kebaikan kepada orang tersebut. Orang ini nggak pernah sholat duha, lalu kita ajarin dia sholat duha. Dia pun melaksanakan sholat duha. Kita dapat pahala sholat duha dia tanpa mengurangi pahala dia. Kejahatan sama juga. Ketika kita mengajarkan keburukan, maka kita akan dapat dosa keburukan tersebut. Dan dosa orang yang mengamalkan keburukan tanpa mengurangi dosa orang-orang itu. Jadi bukan berarti orang-orang yang kita sesatkan kemudian mereka nggak berdosa gitu loh. Kita yang berdosa, nggak. Mereka tetap akan mendapatkan dosa tersebut.